Halo guys, Halo. kami dari kelompok 5 dari kelas C sedang menjalankan tugas dari Pak Parimin Pariwisata Budaya. Sekarang kita lagi mengerjakan tugas apa teman-teman? Sumber daya manusia dalam pelestarian gamelan di Mangkunegaran. Oke, sebelumnya itu perkenalkan ada aku Manuel. Aku Najwa Naili. Aku Fiska Citra. Aku Alexa Alia Fitria Natasha. Oke, ikutin terus perjalanan kita teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengunjungi Pura Mangkunegaran yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, yaitu salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keindahan budaya Jawa. Dan yang paling spesial, kita akan melihat pertunjukan gamelan secara langsung. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di dalam Mangkunegaran. Bisa dilihat ini pertunjukan apa namanya? Gamelan Monggangnya udah mau dimulai teman-teman. Ini udah ya mau jam 11. Setiap hari apa ini? Setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Kita mau lihat sebentar lagi akan dimulai. Kita memilih datang pada hari Sabtu karena biasanya di hari itu ada atraksi gamelan yang sangat ditunggu-tunggu. Dan kita akan langsung disambut oleh dentingan gamelan yang dimainkan oleh para abdi dalam. Gamelan di sini namanya gamelan pangkurmatan atau seton teman-teman, di mana gamelan ini hanya dibunyikan di hari Sabtu. Dan di Mangkunegaran juga memiliki 4 perangkat gamelan pangkurmatan. Yang pertama, Coro Balen, Kodok Ngorek, Munggang dari Mangkunegaran 1, dan Munggang dari Mangkunegaran 4. Sangat beragam sekali ya teman-teman. Dan kita ke bagian selanjutnya. Kita akan berbincang langsung dengan penonton, bahkan dengan para ahli dan pelaku budaya yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang topik yang kita bahas hari ini. Jangan lewatkan karena mereka akan berbagi cerita inspiratif, pengalaman menarik, serta pandangan unik yang pastinya akan memperkaya pengetahuan kita semua. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, sebelumnya udah. Oke teman-teman, sekarang kami sedang menonton pertunjukan, sudah selesai. Sekarang kami hendak mewawancari salah satu pengunjung dari Mangkunegaran ini ya teman. Sebelumnya dengan Kak siapa? Bintang. Bintang. Lintang. Lintang. Iya. Oke Kak Lintang, sebelumnya apakah sudah tahu kalau ada pertunjukan gamelan di sini? Kalau dari video-video sih aku udah pernah lihat dan udah tahu. Cuman kalau harinya itu baru tahu tadi dijelasin sama mas-mas yang terkaitnya. Jadi memang rencana ke sini hendak menonton pertunjukan ini gitu ya Mas? Nggak rencana mau nonton, cuman ternyata pas lagi ada. Oh ternyata kebetulan ada gitu ya. Oke. Gimana sih Mas tanggapannya soal apa? Gimana tanggapan soal pertunjukan ini? Gimana kesannya gitu setelah menonton? Nostalgia ya Mas. Soalnya saya pas sekolah juga sempat latihan dan udah dengerin lah dari jam sekolah. Iya, jadi kayak nostalgia kembali lagi gitu. Jadi selain datang ke Mangkunegaran, ini juga jadi satu daya tarik tersendiri gitu ya buat datang. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kami berkesempatan juga buat mewawancarai salah satu mungkin personil yang tadi memainkan gamelan teman-teman. Mungkin lebih jelasnya kami akan bertanya-tanya pada Mas siapa? Perkenalkan, nama saya lebih tepatnya bukan personil tapi abdi dalem. Jadi saya abdi dalem di Kemantren Langen Projo Pura Mangkunegaran di bidang budaya, khususnya di Karawitan. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Prasetyo, sarjana seni. Kalau nama paringan dalem, nama dari keraton sini, nama saya Mas Ronggo Bayu, gitu Mas. Oke, di sini kami dengan Mas Bayu ya teman-teman. Tadi lebih diluruskan, tadi bukan personil, di sini nyebutnya sebagai abdi dalem gitu ya. Di sini pas banget sama topik kita, pembahasan kita ini di Mangkunegaran tapi khususnya ke budaya gitu ya Mas ya. Bagiannya ada berbeda dari ada
bagian-bagiannya gitu. Oke, Mas Bayu, panggilannya Mas Bayu saja ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan mungkin secara general aja. Ini tampilnya itu bulanan, mingguan atau bagaimana, Mas? Yang di hadapan Mas sama Mbak di sini, ini termasuk gamelan pakurmatan, juga disebut gamelan seton. Kenapa disebut gamelan seton? Karena dibunyikannya hanya hari Sabtu, kecuali kalau ada acara-acara adat yang memerlukan gamelan tersebut. Seperti gamelan yang paling sana itu namanya gamelan Coro Balen, biasanya untuk kalau sekarang untuk menyambut tamu, kayak dikasih di depan untuk tamu masuk itu biasanya disambut dengan gamelan Coro Balen, bernama Kiai Basworo. Jadi memang ini diperuntukkan hanya ditabuh pada hari Sabtu, makanya disebut gamelan seton. Gamelan seton itu ya ini, beda dengan yang sana dan yang sana, itu beda lagi. Berarti terhitungnya mingguan berarti ya, Mas ya? Setiap minggu ada, di hari Sabtu saja. Kecuali tanggal merah kita juga tidak masuk. Jadi kita ikut tanggalan nasional, semisal hari Sabtu tanggal merah, kita juga libur. Mesti kantor juga libur. Biasanya seperti itu. Itu berarti hanya ini atau Mangkunegaran juga tutup? Mangkunegaran tutup. Biasanya itu kalau hari libur tutup. Kecuali kalau pariwisata saya nggak tahu. Biasanya pariwisata tanggal merah masuk tapi nanti diganti hari biasa liburnya, seperti itu. Berarti tetap ada mungkin hari liburnya gitu ya, Mas. Tidak selalu. Selain gamelan seton ini berarti juga ada yang itu ya, Mas? Ya. Di hari Rabu. Jadi di atas pendopo ini ada beberapa perangkat gamelan. Kalau yang di sini ada 4 perangkat gamelan pakurmatan. Yang pertama paling utara itu Coro Balen, selatannya lagi ada Kodok Ngorek, selatannya lagi yang merah ini ada Munggang. Dan ini juga Munggang. Kalau ini Munggang dari Mangkunegoro 1. Yang di belakang saya ini Mangkunegoro 1, yang merah itu Mangkunegoro 4. Tuh, lalu yang di sebelah barat, yang sebelah barat selatan ini itu ada gamelan Kiai Lipursari. Itu Yasan Dalem Mangkunegoro yang ke-9. Jadi Kiai Lipursari ini dari Mangkunegoro 9. Beliau membuat gamelan tersebut. Lalu yang paling utara, yang ada di barat itu, utara itu Kiai Kanyut Mesem, itu dari Mangkunegoro 1. Itu usianya sesuai dengan berdirinya Mangkunegaran. Malah kadang sok lebih tua dari Mangkunegaran, seperti itu. Teman-teman, jadi memang ini selalu lestari, Mas, dari diturunkan dari yang terdahulu gitu ya? Iya. Selalu gitu ya? Jadi gamelan yang ada di sini itu kebanyakan peninggalan, Mas, dari Mangkunegoro 1 sampai sekarang. Semisal yang itu kan Mangkunegoro 9. Kalau yang Mangkunegoro 9 ini kan Yasan itu buat baru. Belum lagi yang ada di Balegongso. Balegongso itu tempat untuk menyimpan gamelan. Di situ juga ada gamelan yang disimpan di situ. Itu malah zaman Kartosuro. Sebelum sini ada malah sudah ada gamelannya. Ya, lalu yang ada di tempat sana yang di Kementerian Langan Projo juga ada Kiai Nogolimo sama gamelan Kiai Precet. Tuh. Kalau untuk letaknya memang ditata seperti ini, Mas. Selalu di sini atau nanti disimpan di dalam atau bagaimana? Nah, kalau gamelan yang tidak boleh dipindah, walaupun ada acara apapun itu biasanya yang sana paling tua, yang Kiai Kanyut itu nggak boleh dipindah, tatanannya seperti itu. Kalau ini biasanya kalau sini untuk acara jumenengan, kenaikan tahta raja, ini biasanya masuk ke gudang gamelan semua. Itu juga kalau masuk ke gudang gamelan karena untuk kepentingan tempat duduk tamu, biasanya seperti itu. Kemarin Suro pun Kiai Lipursari juga masuk, ini juga masuk semua. Tuh. Mungkin ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang general ya tadi. Kalau dari Mas sendiri, ini sudah berapa lama sih, Mas, kalau jadi sebagai abdi dalam? Ya. Saya termasuk abdi dalam muda, Mas. Saya dan teman-teman ini kan kebanyakan muda semua. Ini abdi dalam muda.
saya masuk sini itu 2019. Pas Covid 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 24 hampir 6 tahun. Saya di sini. Lalu saya diangkat sebagai abdi dalam itu di 2021. Itu diangkat dikasih nama oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara yang ke-10. Tapi saya magang di sini 2 tahun. Di sini pakai magang dulu. Magang itu kayak orang ya PKL dulu baru diangkat kerja magang. 2 tahun di sini baru diangkat sebagai abdi dalam resmi. Sekitar saya di sini sudah 6 tahun. Oke, menyoroti yang tadi katanya sebelum jadi abdi dalam itu berarti sebagai apa ya? Jadi kalau mau masuk ke sini terlibat di sini itu awalnya bagaimana Mas? Sebagai apa? Awalnya ya kita sowan dulu. Di sini kan ada sowanan rutin Mas. Sowanan itu kayak abdi dalam, kerjanya abdi dalam yang di bagian budaya itu setiap hari Rabu atau disebut rebon. Itu setiap Rebu itu di sini ada latihan tari sama karawitan. Jadi saya setiap hari Rebu ke sini dulu. Tapi saya dulu masuk sini ada yang bawa. Jadi kayak dosen isi kan ada yang abdi dalam di sini. Ayo melu biar ada generasinya di sini. Akhirnya saya ikut. Lalu sama pengurus semakin lama kan semakin tahu. Loh, ini namanya siapa? Mau ngapain? Nggih Pak, nama saya Bayu, saya pengen mengabdi di sini. Oh ya, yang rajin kalau masuk seperti itu. Nanti terus sudah didata masuk ke abdi dalam. Jadi di sini tuh ada rebon itu tari karawitan terus sama setupon. Setupon itu memperingati wetonnya Kanjeng Gusti setiap Jumat malam setupon itu mesti ada kelenengan wiyosan yang di gamelan paling utara sana. Jadi tugasnya abdi dalam di sini itu cuma itu Mas. Sama hari Sabtu nih tok. Kecuali nanti kalau ada upacara khusus, upacara adat lah kita baru sowan lagi seperti itu. Oke, jadi memang Mangkunegara ini terbuka ya Mas? Soal untuk gamelan ini jadi tidak harus dari misal apa ya yang terkait sama Mangkunegara tapi boleh dari luar gitu yang terbuka gitu ya Mas. Ya. Oke. Jadi bahkan teman-teman yang ada di sini itu saya malah disuruh sama Gusti Sura, kakaknya Kanjeng Gusti itu malah kalau ada generasi muda yang pengen belajar di sini, pengen mengabdi di sini silahkan sebanyak mungkin diajak. Tadi kan ada yang masnya, ada yang cewek-cewek itu kan masih SMK. Jadi mereka memang bukan hanya orang biasa pengen ikut ke sini mengabdi di sini. Terus ada yang dari pensiunan guru cari kegiatan terus ke sini. Tetapi biasanya yang ke sini itu sudah memiliki basic dulu Mas. Jadi memiliki basic. Kalau saya kan lulusan isi di karawitan, terus saya ke sini. Itu ini kebanyakan kan mahasiswa, kebanyakan SMK, SMKI ada yang ke sini semua. Tapi memang bebas. Bahkan ada yang dari Jepang tadi Mas itu mahasiswa S2 UNS. Itu UNS. Jadi ikut ke sini, ikut menari, ikut menabuh gamelan seperti itu. Mungkin tadi ada yang menarik betul ya. Ada perempuannya begitu. Jadi memang itu abdi dalam di sini memang beragam ya, tidak hanya laki tapi ya. Terus tadi dilihat juga ada yang bapaknya yang sudah sepuh gitu. Jadi di sini dulu Mas, sebelum saya masuk ke sini, saya ke sini tuh kebanyakan malah bapak-bapak, malah yang sepuh-sepuh. Saya kan dulu di sini masih cuma nonton. Terus saya masuk, saya belajar di sini tuh yang ngendang juga sepuh sampai sekarang sudah meninggal. Jadi dulu Mas, yang di Jumenengan tahun yang Mangkunegara berapa ya? 9. Dulu yang nabuh gamelan cewek semua. Putri semua yang nabuh dulu. Jadi di foto-foto pun dulu penabuh juga ada yang cewek. Di era Mangkunegara 7, 4 itu sudah ada seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap di sini memang ini terbuka dengan apapun itu ya, dari backgroundnya, dari mungkin gendernya gitu juga ya. Ini bener sebutannya tadi kan kalau dengar sebutannya gamelan Monggang gitu, gamelan Monggang. Yang ini gamelan Monggang. Terus yang agak sana lagi itu gamelan
Kodok Ngorek, yang paling sana sendiri gamelan Coro Balen. Tapi memang sebutannya, kalau sebutannya semuanya, ini namanya pertunjukan Gamelan Pakurmatan. Jadi satu lingkupnya itu gamelan Pakurmatan terdiri dari Coro Balen, Kodok Ngorek sama Monggang. Seperti itu. Berarti kalau buat teman-teman nih Mas yang kalau mau nonton itu di hari Sabtu ya Mas ya? Ya. Udah include sama maksudnya tiket masuk ini jadi sudah daya tarik ini- tersendiri ini, gitu ya? Mas. Ini untuk siapa saja nanti yang menonton video ini. Kalau semisal hanya mau apresiasi melihat, nggak usah lewat pariwisata. Jadi bisa lewat di pintu samping timur sama barat. Kalau hanya pengen melihat loh ya, nanti bisa nemuin Mas Bayu. Saya pengen nemuin Mas Bayu Langen Projo, nanti bisa lewat pintu sana. Kecuali kalau pengen wisata, lewatnya dari depan, beri tiket. Gitu. Karena biasanya kalau Rabu pun orang-orang yang luar negeri kalau cuma pengen lihat itu kan lewatnya juga di pintu samping-samping itu. Biasanya seperti itu. Oke Mas Bayu, mungkin sekian kurang lebihnya pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Teman-teman kami sangat senang ya berkesempatan buat mewawancarai dari Mas Bayu, salah satu abdi dalam nih dari Langen Projo, betul ya Mas ya? Iya. Terima kasih banyak Mas Bayu buat Siap. waktu kesempatannya. Ya, amin. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, tiba kita di penghujung sesi kita jalan-jalan hari ini. Kita sudah selesai menonton pertunjukan dari gamelan Pakurmatan yang ada di Mangkunegaran ini. Gimana teman-teman kesannya? Seru, seneng. Oh ya, saya juga berkesempatan tadi mewawancari beberapa orang. Tadi ada pengunjung sama abdi dalam dari yang memainkan gamelan. Ini sangat berkesan, kesempatan yang sangat menyenangkan. Mungkin sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.